Halo semuanya, kembali lagi pada pembelajaran pengenalan sel. Sebelumnya, selamat ya, kalian sudah selesai mempelajari kegiatan pembelajaran 1 tentang sel dan mikroskop. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pada kegiatan pembelajaran 2 tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang anatomi dari sel. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu sel? Sel terdiri atas macam-macam organel yang berbeda. Setiap organel memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Meskipun memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, setiap organel ini akan menjadi satu kesatuan yang sempurna. Setelah mengetahui apa itu sel, selanjutnya kita akan melihat apa sih perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Gambar anatomi dari sel hewan ini akan menjawab semuanya. Dari anatomi sel hewan, yang pertama, sel hewan memiliki mitokondria. Yang kedua, sel hewan memiliki nukleus. Yang ketiga, sel hewan memiliki retikulum endoplasma. Yang keempat, sel hewan memiliki mikrotubulus. Yang kelima, sel hewan memiliki membran sel dan juga sitoplasma. Yang keenam, sel hewan memiliki ribosom. Yang ketujuh, sel hewan memiliki badan Golgi. Yang kedelapan, sel hewan memiliki lisosom. Yang kesembilan, sel hewan memiliki sentrosom. Nah, itu tadi merupakan anatomi dari sel hewan. Nah, perlu Anda ketahui, sel tumbuhan juga sama memiliki organel-organel yang disebutkan di atas. Namun, sel tumbuhan memiliki salah satu organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Organel tersebut adalah kloroplas dan juga dinding sel. Perlu Anda ketahui juga, kloroplas ini sangat berperan penting pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari sel tumbuhan. Pertama, terdapat nukleus atau inti sel yang berperan aktif untuk mengatur serangkaian aktivitas dan kinerja sel. Kemudian terdapat dinding sel yang merupakan bagian terluar dari sel. Perlu diketahui, dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kemudian terdapat membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Selanjutnya terdapat mitokondria. Mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi seluler. Mitokondria berperan untuk memproduksi energi melalui proses respirasi sel. Kemudian terdapat kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas memiliki zat atau pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Selanjutnya terdapat vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan air, makanan, dan sisa metabolisme. Pada sel tumbuhan, vakuola jauh lebih besar karena vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis. Selanjutnya terdapat sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang sangat penting dalam proses metabolisme sel. Selanjutnya terdapat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berbentuk seperti lembaran berlipat-lipat dan mengelilingi suatu ruang. Terakhir, terdapat badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang terbentuk dari susunan lempeng kantong-kantong serta dikelilingi oleh membran. Selamat, Ananda sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang kedua. Silakan kerjakan penugasan yang telah diberikan dan silakan lanjutkan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan.